Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya, ketika krisis atau resesi terjadi, sebaiknya kita memegang saham-saham sektor apa ya. Nah, di video ini ada berita ya di Selasa 10 September ya, 3 saham yang dijual Warren Buffett saat resesi mendekat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Warren Buffett ini sedang menyiapkan dana cash yang jumlahnya besar ya teman-teman. Dan untuk menyiapkan dana cash yang besar itu, beberapa saham yang dia miliki dilepas ya teman-teman. Nah, nanti kita belajar dari sini ya, sektor-sektor yang dilepas itu penyebabnya apa ya. Jadi tidak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada saham Apple ya yang dilepas, ternyata penyebabnya karena pajak yang besar ya. Jadi sehingga labanya itu terancam turun ya. Terus kemudian Bank of America ini ya, ini juga karena labanya diperkirakan turun, makanya dia lepas. Chevron ini minyak, diperkirakan harga komoditas minyak itu akan turun dan sekarang sudah terbukti rontok ya teman-teman harga minyak ya. Nah, kalau kita lihat harga batu bara September ya 10 ya, hari Selasa kemarin itu turun juga 2% ke 135. Jadi teman-teman mungkin perlu mengurangi portofolio di sektor komoditas ya. Tapi kalau kita lihat ya, kemarin tuh malah komoditas naik ya. Komoditas naik, terus bank juga naik ya. Jadi perkiraan saya mungkin sampai dengan Oktober itu IHSG masih bisa bertahan ya. Tapi setelah itu nggak tahu ya. Jadi ini kan September ya. Jadi September itu biasanya kalau kita lihat di IHSG itu September, Pak, kita cek ya. Jakarta mana? September itu ada koreksi ya biasanya nih ya, coba ini bulan ini. Nah, bulan ini masih naik. Nah, ini Oktober itu turun mulai ya. September naik, kemudian sampai Oktober baru turun sampai dengan mungkin menjelang November ya untuk tahun kemarin ya. Kalau kita lihat di sini lebih jelas lagi nih ya. Ini sebentar, terlalu banyak. Nah, kita lihat di sini ya. Coba ini bulan-bulan apa ini? 2023 kemarin itu dari bulan ini awal September sampai akhir itu masih naik, kemudian turun koreksi dalam sampai dengan November ya. Terus kemudian 2022 nih 2022 September sampai pertengahan September naik, habis itu koreksi dalam sampai Oktober ya 2021. Coba beda nih 2021 nih ya. 2021 Agustus turun. Nah, dia turunnya di Agustus ya. Setelah itu melesat naik, nggak turun lagi ya. Nggak turun lagi. Oh, ini bulan apa nih? Turunnya malah di bulan Mei.
Jadi itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa saham sektor komoditas itu udah mulai turun ya. TMG turun ini karena habis kumdet ya. Kemudian PTBA turun, Adaro itu sempat turun tapi kemudian mantul ya. Ini memang enaknya pegang saham Adaro nih teman-teman. Jadi harganya seperti terjaga ya. Karena memang kinerjanya juga bagus ya Adaro ini. Nah, BRI udah mulai hijau ya. Kemudian BCA juga hijau, brand ini yang naik ya. PSSI, Asri naik. Bank Mandiri ini. Games naik. Cuan coba. Yang mover mana ya? Nah, kalau kita lihat saham-saham yang seperti ini, maka ada beberapa ciri ya teman-teman kalau teman-teman mau pegang saham yang tahan terhadap krisis atau resesi. Di samping teman-teman menyiapkan dana cash ya. Jadi dana cash itu tergantung kemampuan masing-masing ya. Kalau sebaiknya sih minimal 20% ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Kalau bisa ya 50% nggak masalah. Di samping kita masih pegang beberapa saham yang memang mungkin saat krisis dia koreksi ya, tapi dia mantulnya tuh cepet ya teman-teman. Terus kinerjanya juga nggak buruk-buruk ya. Ya prediksinya ke depan masih bagus ya. Di antara saham pilihan itu adalah saham perbankan jelas ya. Big Bank misalnya ya. BCA, BNI, BRI, Mandiri itu ya. Itu walaupun krisis dia mantulnya cepat ya. Walaupun posisinya sekarang masih harganya masih tinggi ya. Kita lihat kayak BCA ini krisis dia turun dari 6.500 sampai 4.000 jadi turun hampir 2.000 poin lebih ya. Atau 40%-an ya. Tapi tahun berikutnya di 2021 udah melejit ya, lebih tinggi ya. Jadi justru saat krisis kita akan masuk lagi ya. Terus kemudian sektor komoditas misalnya kayak Adaro ya. Adaro itu saat krisis kemarin juga terkoreksi cukup dalam ya dari 1.700 sampai 600. Jadi terkoreksi 1.000 poin. Jadi 50% lebih. Habis itu melesat sampai 4.000 ya. Nah, ini tanda-tanda saham yang bagus ya. Kemudian coba kita lihat TMG. TMG ini kinerjanya sekarang sedang tertekan teman-teman ya. Jadi dia kemungkinan koreksi itu masih cukup dalam nih. Nah, ini 2020 dia dari 12.000 ke 6.000 ya, 50%. 2021 udah lebih tinggi lagi dan sekarang udah di atas 25.000 ya. Nah, ini kalau tadi hampir 50% ya kalau krisis ya. BSSR nih yang coba kita cek. Saat krisis juga turun ya dari 2.500 ke 1.100 ya, 50% juga. Tapi 2022 itu udah melesat tinggi. Game, coba kita lihat game. Game krisis ya belum ada ya game karena dia baru ini setelah 2021 ya IPO-nya ya. Jadi dan ini posisinya game sedang tinggi ya harga sahamnya. PTBA coba kita cek. Saat krisis dia turun dari 2.700 sampai 1.400 ya hampir 50%. Kemudian 2021 melesat. Tapi kemudian terkoreksi lagi di akhir 2021. 2022 melesat lagi ya. Nah, sekarang masih di atas ini ya. United Tractor ya Pak ya teman-teman. Nih 2020 turun sampai 12.000. Kemudian setelah itu melesat. Ya, jadi ada saham-saham yang
Walaupun krisis ya, dia turun terkoreksi hampir 50%, tapi dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu udah balik lebih tinggi. Dan jadi saat krisis itu justru saat yang tepat untuk kita masuk ke suatu saham yang kita bidik ya. Jadi teman-teman tetap fokus saja di saham-saham yang fundamental bagus ya, yang kinerjanya juga bagus, nggak jeblok ya, dan prospek kedepannya juga masih lumayan ya. Walaupun harga sahamnya naik turun ya, sesuai dengan apa yang mempengaruhi ya, kayak misalnya perbankan itu kan juga naik turun ya, terus komoditas juga sangat naik turun ya. Jadi yang penting adalah kita mempersiapkan diri secara lebih baik ya. Jadi kalau misalnya kita pegang saham yang kemungkinan labanya turun ya, untuk harganya naik itu agak susah. Tapi kalau labanya nanti naik, ya itu tinggal tunggu waktu aja, saham itu pasti akan naik, entah kapan ya. Jadi tetap fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan tidak perlu khawatir berlebihan, pakai money management yang ketat ya mungkin ya teman-teman. Yang penting mempersiapkan diri secara lebih baik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.